Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Krisna Rantau. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah baik-baik saja? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan umur panjang ya. Lama sekali saya tidak upload video dikarenakan ada kesibukan yang sangat padat ya di aktivitas saya hari-hari ini. Video kali ini saya mereact ini ya, yang lagi rame ini, yang lagi rame diperbincangkan, tentang ini pesulap merah dan Gus Samsudin ini ya. Kenapa saya ikut mereact ini? Dikarenakan saya ini adalah salah satu penggemar Gus Samsudin itu loh, dari tahun yang lalu ya. Semenjak Gus Samsudin itu melakukan pembersihan di daerah Tulungagung, tepatnya di Soko daerah Bandung Tulungagung di situ ya. Semenjak Gus Samsudin melakukan pembersihan di situ, saya kan langsung jatuh cinta ini ya, jatuh cinta sama Gus Samsudin. Wow banget itu di benak saya ini, wow banget. Andai kan saya ada rezeki, saya maulah itu mengundang Gus Samsudin untuk melakukan pembersihan di rumah. Misalkan ada energi negatif kan bisa di netralkan sama Gusnya kan gitu. Saya jatuh cinta sama Gus Samsudin. Jatuh cinta itu dalam arti mengagumi, bukan hal lain ya, mengagumi. Sangat kagum sekali dengan Gus Samsudin yang sangat berwibawa, dan actionnya waktu melakukan pembersihan itu waktu ada segala macam lah, misal kayak menumpas santet, melawan dukun santet itu juga ya. Itu di mata saya itu Gus Samsudin itu sangat wow sekali gitu loh. Saya mengikuti Gus Samsudin itu sudah 1 tahun yang lalu lebih ya, 1 tahun lebih ya. Semua videonya saya tonton semua. Tapi di akhir-akhir ini kok ada perselisihan, timbul pro dan kontra gitu loh. Ini yang lagi rame dengan pesulap merah ya. Sebelumnya itu dengan siapa yang abang yang di Aceh itu, dengan Mas TIJ ya. Dengan Mas TIJ juga pernah dibahas ini Gus Samsudin ini. Loh, semakin kesini kok semakin begini Gus Samsudin ini. Terus saya sendiri ya, saya bolak-balikan, saya logika sendiri. Tapi setelah ada pro dan kontra seperti itu ya, kenapa Gus Samsudin ini kok sepertinya itu enggan untuk menanggapi gitu. Seakan-akan itu kayak menghindar gitu loh ya. Jadi saya di sini tuh mengungkapkan rasa bukan kecewa lah ya. Kalau kecewa itu maksudnya itu rasa kok begini ya, kenapa kok nggak ditanggapin. Sedangkan itu yang menyudutkan Gus Samsudin ini bukan 1-2 orang saja, tapi sudah mulai banyak yang ikut-ikutan gitu loh. Karena apa? Karena dari Gus Samsudin sendiri ini nggak ada tindakan. Setelah saya tonton channelnya Mas Marcel atau pesulap merah ini, dia ada benarnya juga kan ya gitu ya. Ada benarnya juga. Meskipun saya ini penggemar Gus Samsudin, tapi saya di sini tidak membenarkan salah satu pihak saja ya. Jadi saya di sini akan mencoba untuk menelaah dan menengahi inti dari permasalahan yang ada, intisari dari permasalahan yang ada. Ini
sebenarnya kedatangan Kak Marcel atau pesulap merah ke Blitar ini sebenarnya nggak salah loh ya, nggak salah. Kalau menurut saya ini nggak salah. Soalnya Gus Samsudin itu sudah ada di video ini, keterangannya sudah ada. Siapapun yang akan datang ke sini, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan mengusirnya, dan saya akan mengistimewakan lah, intinya seperti itulah, akan menamukan, intinya akan monggo pinara, istilahnya seperti itu, akan menyambutnya dengan baik. Tapi setelah pesulap merah datang ke situ, ini hal yang terjadi ini tidak seperti yang dikatakan Gus Samsudin dalam video ya. Kenyataannya beda. Setelah pesulap merah datang ke situ, ini malah terjadi sebuah kericuan. Kericuan ini sebenarnya juga tidak saya sangka-sangka kalau kalau bakal terjadi kericuan seperti ini. Berarti benar 100% apa yang dikatakan oleh Bang TIJ. Bang TIJ sebelumnya itu udah menafsir kalau Bang TIJ ada perjanjian untuk datang ke sana, Bang TIJ siap datang ke sana. Tapi tidak ada perjanjian, maka dari itu Bang TIJ tidak memberanikan diri untuk datang ke sana karena pasti akan menimbulkan kericuan. Ternyata yang datang pesulap merah ternyata ada kericuan juga. Berarti 100% tepat ya tafsirannya Bang TIJ itu. Jadi saya semakin bertanya-tanya terhadap Gus Samsudin ini. Saya sudah lama loh ikut Gus Samsudin ini, ngikut di channelnya ini. Sekarang sampai berapa ya? 1.500.000 subscriber. Subscribe-nya Gus Samsudin. Jadi kalau menurut saya ya, kalau subscribe-nya sudah 1 juta lebih itu bisa menggiring opini masyarakat yang yang awam, itu bisa menggiring opini mereka itu untuk percaya ke Gus Samsudin kalau sebenarnya seperti ini. Padahal yang diterangkan oleh Bang TIJ pesulap merah itu sebenarnya itu bukan real ya, bukan realita, tapi itu seperti halnya sinetron atau konten settingan ya. Tapi saya di sini sendiri masih bimbang, masih ragu, belum bisa memastikan karena belum ada bukti nyata ya. Tapi kalau menurut logika, kalau di logika saya juga masih tanya-tanya ya tentang kebenarannya adegan-adegan Gus Samsudin itu. Masalahnya seperti ini. Ketika si dukun santet datang ke Padepokan seperti ini, menantang-nantang, itu tidak ada kericuan sama sekali. Bahkan itu aman-aman saja. Dan kenapa si dukun santet tidak dikasuskan atau tidak dipidanakan? Sedangkan yang namanya dukun santet itu kan harus musnahkan lah. Yang namanya dukun santet itu kan meresahkan masyarakat. Jadi kenapa tidak dipidanakan, kenapa tidak dikasuskan kalau dia memang sering melawan dukun santet sampai tumbang, sampai seperti itu, kan seharusnya bisa dipidanakan, tidak harus diprivasi kan gitu. Dan di sini logika saya yang lucunya lagi itu, kenapa dukun santet itu kok mau dipublikasi di dalam YouTube itu, kok bersedia gitu. Kalau misal saya ini seorang dukun santet yang yang kondang lah, dan saya ditantang oleh siapa gitu, Gus siapa gitu ya, ditantang dalam arti apa kan gitu. Misalkan saya ini dukun santet ya, ditantang, saya pun juga nggak akan melawan loh.
apa salah dia nantang saya dalam urusan apa, dalam hal apa? Kan saya nggak kenal kamu. Kenapa kamu nantang saya tidak akan melayani. Seperti itu. Kalau di sini kan dukun santet mudah apa ya, kok mudah ngelawan, mudah terpancing gitu loh. Terus lucunya lagi, kalau misal saya dukun santetnya ya, misalkan masalahnya jelas gini, kamu sudah melukai keponakan saya, ini buktinya, ini sudah ada bukti ya. Terus kita kelahi, tapi dalam perkelahian itu ada kamera, terus kita akan dipublikasi, itu saya juga tidak mau loh, misalkan saya dukun santetnya ya. Jadi seperti itu. Ini kok banyak sekali dukun santet yang mau viral gitu loh, yang mau diposting, mau dipublikasi dalam YouTube, yang nonton juta-jutaan orang. Ini dukun santet ini kok lucu sekali. Orang namanya dukun santet itu pasti privasi sekali ya, baik dari wajah, baik dari postur tubuh, baik dari nama, apapun itu pasti privasi. Karena di Pulau Jawa ini mungkin yang memang realita real dukun santet itu memang masih ada, tapi kan cuman bisa dihitung beberapa saja, tidak puluh-puluhan, tidak ratus-ratusan, paling cuma beberapa orang saja yang masih ahli santet ya. Tapi kalau menurut saya ya, dukun santet itu orang apa ya, dukun santet itu memang ada, tapi juga tidak sebrutal yang ada di video ini. Dukun santet itu pasti tidak akan melawan jika dia tidak dilawan juga. Dia sebenarnya orangnya juga baik, juga orang-orang yang baik, juga orang yang sopan, juga orang yang tahu Pancasila juga. Namun dia akan melakukan hal yang keji itu jika dia tersakiti, itu saja. Sebenarnya kalau menurut saya ya, tidak ada dukun santet itu yang mau di posting di kamera, dipublikasikan di YouTube, di mana aja. Kalau ada dukun santet yang mau digituin, itu dukun santet lucu. Jadi penggalian saya dari kemarin itu, semenjak ada kerusuhan di Padepokan itu dengan sulap merah itu, saya semakin bertanya-tanya dengan Gus Samsudin ini ya. Saya yang tadinya sangat cinta dengan channel Padepokan Nurzat Sejati itu, sekarang jadi, jujur ya, sekarang jadi agak turun berapa persen gitu loh, semenjak ada kejadian ini. Kenapa sih enggak disapa dengan apa ya, enggak disapa yang seperti yang seharusnya gitu loh. Seharusnya kan harus disapa itu. Si Kak Marcel datang itu kan Gus Samsudin sendiri yang berkata kalau ada tamu yang datang itu tidak akan diusir, tidak akan ini itu. Seharusnya waktu ada laporan dari itu penjaga itu, kalau pesulap merah yang datang itu, seharusnya Gus Samsudin itu bisa apa ya, bisa mempertimbangkan, oh iya ini tamu jauh, yang ini juga yang mau melakukan yang ingin tahu pembuktian. Itu seharusnya tamu spesial loh, bukan tamu sembarang tamu. Seharusnya kalau ada pemberitahuan Gus pesulap merah datang, itu seharusnya Gus Samsudin itu harus ada tindakan yang lebih gitu loh. Maksudnya tindakan lebih itu tindakan yang untuk menspesialkan Kak Marcel, karena Gus Samsudin juga sudah pernah membahas Kak Marcel, kecuali kalau Gus Samsudin belum pernah membahas Kak Marcel gitu. Kenapa yang datang kok pengacaranya kan gitu.
Dan saya lihat di Padepokan ini ada kontak fisik ya antara itu siapa ini yang Pak Tua ini ya dengan Marcel, ada kontak fisik. Itu seharusnya tidak terjadi loh ya. Terus apa ya? Ini yang membuat saya semakin apa ya, membuat saya ingin membuat video ini tuh ini juga sih. Si Kak Marcel ini dia berani tutup akun channelnya jika pembuktian yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu bukan rekayasa dan bukan settingan, maka Kak Marcel siap untuk tutup akun. Tapi Kak Marcel pun juga mengajukan sebuah pengajuan, apabila memang yang dilakukan Gus Samsudin itu adalah settingan ataupun hanya sekedar konten-konten saja, itu maka Gus Samsudin yang disuruh untuk tutup akun, tutup channel gitu ya. Jadi ini tuh seperti apa ya? Seperti main bom. Jadi seperti di bom. Gus Samsudin ini seperti menerima bom ledakan yang sangat kuat sekali gitu loh. Ini tergantung Gus Samsudinnya ini. Ini banyak yang menunggu loh ini. Jawaban dari Gus Samsudin ini banyak yang menunggu dari konten kreator lainnya, ini banyak yang menunggu. Seperti Mas Heri Pras juga pernah membahas ini juga. Ini tanggapan Gus Samsudin ini bagaimana, seperti itu. Andaikan Gus Samsudin berani membuktikan seperti apa ya, seperti kelapa yang berisi, seperti cincin yang nyala dan lain-lain sebagainya, itu jika itu memang benar adanya dan bukan settingan, ini sudah tamat sudah dunia Kak Marcel menjadi pesulap merah, mungkin sudah tamat sudah. Tapi jika ini Gus Samsudin tidak bisa melakukan pembuktian, ini ya mungkin separuh dari subscriber Gus Samsudin ini mungkin ada yang apa ya, ada yang sedikit kecewa kayaknya ya, berapa persen aja mungkin ada yang sedikit kecewa. Seperti kasus yang sudah itu kan, siapa itu si cewek yang jago kelai itu, oh ya, Cynthia Chandranaya. Seperti itu, Cynthia Chandranaya kan sampai sekarang kan belum bisa melakukan pembuktian ya, waktu didatengin itu pihak MMA itu, dia belum bisa melakukan pembuktian sampai sekarang. Dan akhirnya kan channelnya juga semakin turun drastis kan, itu dari subscriber maupun dari view, dan banyak sekali yang menghujatnya. Ya, saya tidak mengharapkan channel Gus Samsudin itu seperti channel mereka yang tidak yang tidak selesai masalahnya dan akhirnya turun drastis ya, itunya view dan subscribernya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Gus Samsudin bisa bergantian untuk silaturahim ke tempat Bang Marcel. Itu harapan saya ya. Mungkin bisa jadi ini harapan seluruh subscriber Gus Samsudin juga. Mungkin saya ini bisa menjadi perwakilan ya. Gus Samsudin bisa datang ke tempatnya Bang Marcel dan bisa bicara baik-baik dan bisa melakukan pembuktian bersama-sama dan disaksikan oleh Bang Marcel biar cepat selesai semuanya ya.
Mungkin hanya dengan itu saja semua masalah ini bisa terselesaikan sebelum masalah ini bisa menjalar sampai ke mana-mana. Bisa-bisa nanti yang channel-channel recehan seperti saya ini kan biasanya ikut-ikutan juga, yang tidak tahu menahu, yang tidak tahu sebenarnya, sekedar ikut-ikutan bikin konten asal-asalan seperti itu ya. Ini saya memang channel recehan, tapi saya ikut bicara di sini itu karena saya itu penggemar berat Gus Samsudin sudah lama sekali ya. Jadi saya di sini ya tidak ada salahnya kalau saya mengungkapkan unek-unek yang selama ini saya pendam gitu. Saya di sini tidak menyudutkan siapapun, tapi saya di sini hanya mengungkapkan unek-unek saya dan memberikan sedikit pencerahan kalaupun ada yang bisa diambil dari kata-kata saya tadi ya. Kalau memang tidak ada yang bisa diambil ya tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja unek-unek yang saya pendam beberapa hari ini udah saya lontarkan di video ini, dan semoga masalah ini cepat terselesaikan dengan baik tanpa ada kontak fisik ataupun hukum dan pidana ya. Semoga terselesaikan dengan baik. Ya kalau memang salah ya, akuilah kalau memang ya salah. Kalau memang benar ya tunjukkan atau wujudkan rasa kebenaran itu. Sesuatu yang benar itu kita sebenarnya tidak harus takut ya. Kalau kita memang dalam posisi yang benar, kita tuh tidak harus takut seperti itu. Sekian dulu video saya kali ini, dan semoga ini bisa mewakili teman-teman yang belum bisa mengatakan unek-uneknya ya. Mungkin ini bisa jadi perwakilan dari teman-teman semua, ataupun penggemar Gus Samsudin ataupun penggemar Kak Marcel ya. Oke, ya udah, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.